akan menjelaskan materi mengenai reformasi birokrasi dalam sistem administrasi negara. Birokrasi secara etimologis berasal dari kata broe yang berarti meja dan kreri atau kratos yang berarti pemerintahan. Jadi secara harfiah diartikan sebagai pemerintahan yang dilakukan dari atas meja. Pengertian harfiah tersebut menunjukkan bahwa birokrasi merupakan aktivitas yang dilakukan secara administratif di atas meja. Dalam perkembangannya, birokrasi dipandang sebagai suatu organisasi di mana aktivitas-aktivitas negara dilaksanakan. Menurut Blue and Meyer menyatakan, tipe organisasi dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasikan pekerjaan banyak orang secara sistematis disebut birokrasi. Reformasi birokrasi adalah upaya mendasar untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dampak perubahannya adalah kepada struktur dan sistem yang ada di dalam birokrasi. Sistem adalah kaitan antara unsur atau elemen yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sedangkan struktur berkaitan dengan tatanan secara teratur. Perubahannya mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana, organisasi maupun lingkungannya. Oleh karena itu, reformasi birokrasi mengingat terhadap sistem dan struktur yang ada dalam birokrasi untuk melakukan berbagai perubahan secara komprehensif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan menuju tatanan yang lebih baik. Kepemimpinan menjadi tonggak keberhasilan atas tercapainya reformasi birokrasi yang integritas dengan pelayanan publik dengan tujuan good governance. Sedangkan reformasi birokrasi dalam sistem administrasi negara menurut para ahli, reformasi administrasi negara menurut John pada tahun 1976 secara tegas mengesampingkan perubahan organisasi dalam prosedur administrasi yang minor dan berkonsentrasi pada perubahan-perubahan yang utama atau mendasar saja. Sehingga reformasi administrasi itu akan efektif apabila juga didesain dengan tepat, yakni dengan mempertimbangkan dan melibatkan lingkungan di mana reformasi itu dilaksanakan. Reformasi administrasi dipandang sebagai bagian dari reformasi masyarakat, sebab birokrasi dan organisasi pemerintahan merupakan bagian dari dan berkaitan erat dengan sistem politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Dalam sistem administrasi negara tersebut, terdapat dua model strategi yang digunakan dalam melakukan reformasi administrasi negara. Pertama, yaitu memperkuat kembali posisi dan peran kelembagaan di lingkungan pemerintah yang berfungsi sebagai katalisator penggerak reformasi administrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan merevitalisasi posisi, peran, dan fungsi pemerintah. Penguat ini dilaksanakan dengan memberikan kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakannya. Dengan demikian, posisi pemerintah menjadi strategis dan dapat secara responsif melakukan intervensi, perbaikan, dan pengendalian organisasi kepemerintahan. Dan yang kedua yaitu penataan sistem administrasi publik yang meliputi dimensi, struktur, proses, sumber daya manusia, yaitu meliputi aparatur pemerintah maupun relasi antar pemerintah dan masyarakat. Lalu makna reformasi birokrasi sendiri yaitu perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintah di Indonesia. Pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan pada abad ke-21 berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit, menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah terhadap konkret, realistis, sungguh-sungguh berpikir di luar kebiasaan yang ada. Perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintahan pusat maupun daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi
instansi pemerintahan dengan paradigma dan peranan baru. Reformasi birokrasi ini ialah upaya perubahan dengan perubahan yang mendasar tanpa merusak yang disertai pemeliharaan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang diprakarsai oleh pemimpin sistem sebagai motor penggerak. Reformasi yang terjadi mengharuskan pemerintah siap menghadapi tantangan-tantangan yang belum bisa diantisipasi. Dalam tatanan implementasi reformasi birokrasi, dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik, maka dibutuhkan upaya yang maksimal, yaitu melalui reposisi birokrat dan cara yang tepat dan alat yang secara signifikan dapat membuat kinerja pelayanan publik yang maksimal. Reposisi birokrat dan cara yang tepat dan alat yang secara signifikan dapat membuat kinerja pelayanan publik terukur dengan maksimal sesuai dengan tuntunan zaman globalisasi yang mengharuskan pergerakan perbaikan secara cepat dan akurat. Adapun cara yang dibutuhkan untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas ialah dengan cara good government. Agar dapat terwujudnya birokrasi pemerintahan yang demikian itu, maka prinsip-prinsip berikut perlu diperhatikan ke depannya, yaitu terdapat 6 prinsip. Yang pertama yaitu birokrasi yang digerakkan oleh visi dan misi yang jelas dalam konteks reinventing government dan banishing kemandirian menjadi salah satu parameter berhasil tidaknya birokrasi pemerintahan menjalankan aktivitas, peran, fungsi, dan tugasnya. Yang kedua yaitu birokrasi yang pemimpinnya memiliki leadership yang kuat, visioner dan bervisi kerakyatan serta memiliki kemampuan manajerial yang baik. Yang ketiga yaitu birokrasi dengan struktur organisasi yang organik atau adaptif. Yang keempat, birokrasi yang responsibel dan mengoptimalkan kepuasan rakyat terhadap pelayanan publik. Yang kelima yaitu birokrasi yang akuntabel dengan membentuk birokrasi yang bertanggung jawab kepada publik, maka penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir kalau bisa dihilangkan atau juga bisa dihilangkan. Yang keenam yaitu birokrasi yang aparatur profesional. Prinsip ini tidak saja menekankan pada kualitas, akan tetapi juga intelektual daripada aparatur birokrasi tersebut. Faktor lain yang menentukan pentingnya kepemimpinan dalam proses reformasi birokrasi adalah adanya sinergitas yang tidak dapat dipisahkan antara kebutuhan organisasi dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi. Terdapat empat hal yang harus dimiliki oleh kepemimpinan sebagai agen perubahan dalam melakukan reformasi birokrasi tersebut. Yang pertama yaitu memiliki keyakinan bahwa ia mampu menjadi motivator dan support dalam mengatasi berbagai persoalan dan melakukan perubahan. Yang kedua yaitu memberikan keteladanan bagi aparatur yang lainnya. Yang ketiga, bekerja lebih keras dan semangat daripada bawahannya. Dan yang terakhir yaitu konsisten dalam menjalankan atau melakukan hal-hal yang baik. Dan yang terakhir yaitu tujuan reformasi birokrasi tersebut. Tujuannya yaitu menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN. KKN tersebut yaitu korupsi, kolusi, serta nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berintegrasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.